Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Latih Mas Menyapa. Di pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam setiap apapun yang menjadi aktivitas kita di sepanjang hari, apapun yang kita kerjakan. Ketika firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kita orang percaya, apapun yang kita perbuat, semuanya pasti akan berhasil. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Mungkin ini sudah tidak menjadi, mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi datang dalam hidup kita orang percaya. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan selalu baru datang dalam hidup kita orang percaya. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah suratan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Dan di sini Rasul Paulus mengawali di dalam ayat yang ke-16, di sini firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Kita sudah memasuki di bulan-bulan yang terakhir di dalam tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024, tahun yang penuh dengan tanda tanya, tahun yang penuh dengan misteri. Tetapi firman Tuhan datang lagi dalam hidup kita orang percaya, memperkuat iman kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Mungkin sudah banyak yang kita lewati dalam kita mengiring akan Tuhan. Mungkin sudah banyak yang kita alami dalam kita mengikut Tuhan. Mungkin sudah banyak sekali hal-hal yang sudah kita lewati, kita alami dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin banyak sekali tantangan, mungkin banyak sekali pergumulan yang sudah kita alami di tahun ini. Tetapi percayalah, dalam setiap hidup kita orang percaya, terlepas dari setiap masalah yang ada, firman Tuhan datang lagi menguatkan iman kita orang percaya yang berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Mengapa kita harus bersukacita? Kalau kita melihat di ayat yang ke-18 di sini firman Tuhan katakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita orang percaya. Sebab orang-orang yang bersukacita, apapun masalah yang dihadapi, apapun tantangan yang dihadapi, pasti segala sesuatu masalah, kita pasti akan dapat melewati semuanya itu. Karena kita bersukacita, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan sebagai kita orang-orang percaya. Sebab itu Rasul Paulus mengajak dalam hidup kita orang percaya bahwa yang pertama ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi yang kedua firman Tuhan katakan, yang kedua di sini ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Ini adalah satu hal yang paling sangat penting dalam hidup kita orang percaya, dalam kita mengiring akan Tuhan. Doa ini tidak akan terlepas dari setiap hidup kita orang percaya. Karena doa ini sangat penting dalam hidup kita orang percaya. Tanpa doa kita tidak akan bersukacita, karena hubungan kita dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita terus bersukacita. Keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, apapun rintangan yang kita hadapi, ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, meskipun kita sudah berada di bulan-bulan yang terakhir, kita akan memasuki lagi di tahun yang baru 2024, apapun yang akan terjadi, kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tetap nyata, tetap ada dalam hidup kita orang percaya. Dan yang ketiga firman Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita orang percaya. Yang paling penting utama dalam hidup kita orang percaya, bangun mesbah, bangun doa kita dengan Tuhan. Lebih erat lagi persekutuan dengan Tuhan. Karena tanpa kita berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, sukacita dan ucapan syukur itu tidak akan terjadi, tidak akan keluar dalam setiap hidup kita orang percaya. Karena doa itu adalah sangat penting dalam hidup kita orang percaya. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 41. Mengapa kita harus bersukacita, bersyukur dan berdoa? Di sini firman mengatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan.
Ini yang harus kita ketahui dan harus kita imani dalam hidup kita orang percaya. Kenapa kita harus tetap bersuka cita? Kenapa kita harus tetap berdoa? Kenapa kita harus tetap mengucap syukur? Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kepada kemenangan. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung ketika kita di pihak Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita apapun yang terjadi, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari. Ketika kita tetap percaya bersandar kepada Tuhan, inilah yang akan terjadi dalam hidup kita orang percaya. Tetaplah bersuka cita, tetaplah bersyukur karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memegang tangan kita, yang menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Biarlah firman Tuhan memberkati hidup kita orang percaya di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa memberkati hidup kami orang percaya bahwa kami tetap bersuka cita, kami tetap berdoa, kami tetap bersyukur Tuhan, sebab Engkau tetap menyertai kami Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka Tuhan, pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tetap semangat dan jangan kendor.